Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk minggu depan tanggal 13 sampai 17 Januari 2025. Sebelum ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi supaya kalian bisa mendapatkan benefit di sana ya, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya dan juga mendapatkan langsung uploadan terbaru yang ada di YouTube Antek Saham. Nah, di sini Antek Saham juga memberikan ya atau membuatkan satu grup premium dengan benefit seperti pada layar. Untuk join ke premium ini ada 2 cara, dengan berbayar dan dengan secara gratis. Jika kalian ingin join, boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA 0858 1084 8955. Jika kalian sudah berhasil join ke premium, maka kalian akan mendapatkan semua benefit yang ada pada layar. Nah, di sini Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya lengkap dengan trading plan, mendapatkan saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan, kemudian mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham di YouTube Antek Saham. Jika kalian tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada pertanyaan, boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Oke? Jika ada kesulitan atau ingin tanya-tanya, boleh langsung hubungi saja admin supaya nanti diinfokan di sana. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Nah, di sini kita masuk dulu ya ke update trading plan kita atau stock pick kita di minggu yang lalu. Nah, di sini akan kita update dulu saham-saham yang saya pilih di minggu yang lalu. Nah, di sini ada MAPA ya yang pertama. Untuk MAPA boleh kita lihat masih sesuai dengan trading plan kita. Nah, di sini dia belum hit ya area pembelian kita dan di sini sudah mulai ada rebound. Jadi trading plan kita pada MAPA masih berjalan dan kita masih menunggu pergerakan turun MAPA ke area pembelian kita. Jadi kita tunggu MAPA masuk ke area buy di 950 sampai 1000. Jika nanti ada rejection di area ini, maka kalian boleh menggunakan trading plan kita di sini. Tetapi jika langsung drop dan breakdown area demand, maka sebaiknya jangan entry. Jadi untuk MAPA masih bagus dan belum hit trading plan-nya, jadi untuk MAPA masih posisi open. Oke, jadi masih bagus. Jika nanti masuk ke area pembelian, maka kalian boleh beli saham MAPA ini. Lanjut ke saham yang kedua di minggu yang lalu ada INTP. Untuk INTP boleh kita lihat ya di sini kurang bagus dan hampir hit stop loss kita ya. Tapi di sini sesuai dengan arahan saya di video sebelumnya, jika ingin entry pada INTP maka kita harus menunggu candle reject ya di area demand. Nah, di sini boleh kalian lihat belum ada satupun candle reject yang terlihat pada saham INTP ini dan langsung breakdown area demand, yang berarti kalau trading plan kita pada INTP tidak valid. Nah, sesuai dengan instruksi saya di video sebelumnya, jika ingin entry pada INTP, karena posisi kita buy on weakness ya, jadi kita harus menunggu candle reject di area demand supaya kalian bisa menggunakan trading plan pada INTP ini. Jadi untuk INTP tidak valid ya, tapi jika ada yang sudah entry menggunakan trading plan pada INTP, maka seharusnya lebih baik cut loss di angka 8,42% di harga 6.250 sesuai dengan trading plan kita. Oke, jadi harus disiplin menggunakan trading plan yang sudah dibagikan. Jika terkena stop loss, maka harus cut loss. Nah, di sini berarti untuk INTP tidak bagus. Jadi satu belum hit atau masih open, satu sudah terkena stop loss. Nah, untuk selanjutnya ada Meja yang di minggu yang lalu ya, kita belum masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Nah, di sini kita masih update untuk trading plan di minggu yang lalu. Lalu yang saya bagikan di minggu yang lalu ada Meja. Nah, di sini untuk Meja cukup bagus ya. Kita sudah running profit dan memang hampir terkena target ya, tapi dia turun lagi. Nah, di sini sudah running profit sebesar 1,88%. Jadi sudah bagus, 1-2% sudah running profit ya. Jadi untuk Meja masih sangat bagus asalkan dia bisa bertahan di atas area demand 290 sampai 302. Selama bertahan di atas area ini, maka pergerakan Meja akan lebih cenderung bergerak naik ke target kita. Oke? Jadi yang sudah entry pada Meja boleh hold posisinya sesuai dengan trading plan yang sudah saya bagikan di sini. Tetapi ingat juga jika terkena stop loss maka harus cut loss, dan juga jika hit target maka boleh jual dengan posisi profit. Jadi view saya pada Meja masih akan bergerak naik ke target kita. Nah, sekarang kita masuk ke analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 13 sampai 17 Januari 2025. Sekarang kita mulai dari IHSG dulu ya, supaya kita mengetahui bagaimana nanti pergerakan keseluruhan dari saham yang ada di bursa.
Nah, di sini boleh kita lihat pergerakan IHSG 1 minggu terakhir ini cenderung turun ya. Jika kita cek weekly-nya, dia turun 1% ya, memang kurang bagus. Tapi di sini menariknya IHSG sudah mulai membuat suatu base ya. Sini sebelumnya dia turun ya atau drop. Sorry. Di sini IHSG turun dan di sini sudah mulai membuat sebuah base yang menjadi sesuatu yang menarik untuk IHSG dan menjadi tanda-tanda untuk rebound nantinya. Nah, di sini IHSG masih ada potensi untuk bergerak turun karena support di 7122 sudah di breakdown, jadi ada potensi IHSG akan turun kembali ya. Nah, di sini menjadi resisten karena sudah di breakdown. Jadi selama pergerakan IHSG di bawah dari resisten 7131 maka IHSG masih potensi akan melanjutkan penurunan ke area demand 6843 sampai 6933. Untuk pergerakan naik maka IHSG harus bisa breakout dulu resisten di 7131. Jika bisa breakout maka IHSG berpotensi naik ke area supply di 7247 sampai 7330. Jadi untuk IHSG ini harus bisa break dulu ya supaya nanti bisa melanjutkan kenaikannya. Jika kita cek secara asingnya ya, di sini untuk asing sempat masuk atau inflow di hari Kamis, tapi di hari Jumat ada outflow lagi ya, sehingga IHSG bergerak turun dan memang ini sesuatu yang kurang bagus ya pada IHSG. Dan dengan adanya outflow maka pergerakan IHSG masih akan cenderung untuk bergerak turun. Oke, jadi view saya pada IHSG masih akan cenderung bergerak turun. Target turun yaitu di area demand 6843 sampai 6933. Jadi untuk IHSG ini belum bisa dikatakan bagus ya, masih ada potensi bergerak turun. Tapi jika nanti break resisten 7131 maka ini menjadi titik awal IHSG akan bergerak naik. Oke, jadi boleh pantau satu resisten pada IHSG. Nah, sekarang kita masuk ke 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Untuk saham yang pertama yang saya pilih ada MPXL. Untuk MPXL boleh ya dilihat pada chart atau pada layar. Di sini terlihat saya membuat sebuah area demand di 104 sampai 108, yang dimana demand ini cukup sering ya di sini hampir di breakout oleh MPXL tapi tidak berhasil. Tapi di tanggal 9 Desember berhasil di breakout sini ya, di break di sini, lalu dia turun untuk koreksi. Lalu boleh kita lihat MPXL bergerak naik cukup signifikan dan bahkan arah ya di hari Jumat tanggal 3 Januari, tapi dibanting lagi di besok harinya. Dari sini kembali MPXL mencoba area demand-nya, dan boleh kita lihat setelah mencapai area demand 2 hari terakhir ini dia selalu menandakan rejection dan selalu bergerak naik ya. Jadi jika kita lihat di time frame 1 jamnya pasti dia bergerak naik lalu turun lagi, lalu spike ke atas dan turun lagi. Jadi kita boleh manfaatkan buy pada MPXL di area bawah sehingga nanti kita bisa sell di area atasnya. Oke, tapi ingat ini high risk ya pada MPXL karena termasuk gorengan juga, jadi cukup high risk pada MPXL. Jadi yang tidak mau menerima resiko bisa langsung hit target ataupun stop loss, maka jangan entry pada MPXL ini. Oke, jadi secara teknikal konfirmasinya adalah dia turun ke area demand dengan posisi masih pergerakan naik ya jika kita katakan seperti itu. Karena di sini dia membuat harga high, harga low, harga high, harga low. Jadi ada potensi dia akan bergerak naik setelah mencapai area demand kita di 108 sampai 104. Jika kita cek secara broker summary-nya, oke di sini kita lihat ya volumenya, karena secara indikator terlihat tidak terlalu bagus ya. Di tanggal 10 di hari Jumat ada distribusi dari Becky dan yang beli dari XL memang kurang bagus ya jika kita lihat. 1 minggu terakhir XL akum dengan volume yang cukup besar sebenarnya, dan yang jual masih sama Becky dan YP. Jika kita cek 2 minggu terakhir, nah di sini masih sama ya, masih XL juga. Coba kita cek 1 bulan terakhir dari tanggal 10. Nah masih sama ya, XL yang beli, Becky yang jual dengan average 120. Sebenarnya sini XL nyangkut ya. Tapi dengan kita bisa memanfaatkan jangka pendeknya, baik di area demand dan sell di area target kita, maka sebenarnya kita bisa cuan pada MPXL ini walaupun secara broker summary-nya kurang menarik dari broker yang belinya. Oke, jadi secara broker summary-nya masih 50-50, tapi secara teknikal ada sesuatu yang menarik di sini. MPXL menuju area demand dan setelah mencapai demand ada potensi dia akan spike lagi ke atas atau ke area target kita. Oke, jadi view saya pada MPXL dia akan turun ke area demand, lalu bergerak naik kembali ke target kita di 113 sampai 117, Dia akan turun dulu, lalu
naik ke target kita di 113 sampai 117. Nah, di sini akan saya buatkan trading plan pada MPXL. Area buy-nya, area beli kita ya, di angka atau di area demand-nya 104 sampai 108, TP sesuai chart 113, TP2, sorry, ada gangguan. Sini akan saya buatkan ulang. Area buy di area demand 104 sampai 108, TP1 113, TP2 117, stop loss di 99 atau di bawah dari 100 ya. Oke. Jadi untuk trading plan-nya seperti ini, boleh nanti kalian cicil di area pembelian kita atau di area demand. Cicil secara perlahan saja karena memang transaksi hariannya tidak terlalu besar. Oke. Tapi ingat ini high risk, jadi high risk high return. Jadi bisa saja langsung hit target ataupun hit stop loss kita. Oke, nah semisal nanti jika langsung diguyur, maka kalian harus bisa cut loss sesuai dengan area SL kita. Oke, jika kita hitung risk reward ratio-nya, jika mencapai target 1 dan mencapai stop loss, kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss di angka 6,60%. Tetapi jika target kedua kita tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10,38%. Jadi sebenarnya risk reward ratio-nya sangat bagus, jadi boleh nanti dipertimbangkan. Jika mau menerima risiko sebesar 6%, maka sebenarnya boleh saja entry pada MPXL, tetapi jika tidak mau, maka sebaiknya jangan entry pada saham ini. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada SSIA. Untuk SSIA boleh kita lihat ya, saya ubah time frame-nya. Oke, di sini SSIA terlihat sedang pergerakan naik ya. Pergerakan uptrend di sini. Dia bergerak naik, lalu dia koreksi ke area demand. Lalu ada potensi dia akan bergerak naik kembali. Nah, di sini dia masih dalam pergerakan uptrend ya. Ditandai dengan adanya support trendline yang mengarah ke atas, yang menandakan kalau pergerakan dari SSIA ini masih dalam pergerakan uptrend. Ini menjadi konfirmasi pada SSIA bisa bergerak naik di minggu depan. Jika kita cek secara broker summary pada SSIA, semoga saja didukung dengan adanya akumulasi ya. Jika kita cek dari ini 1 bulan terakhir, oke, masih netral. Kita cek tanggal 10 di hari Jumat. Oke, ada akumulasi dengan volume yang tidak terlalu signifikan. 1 minggu terakhir, oke, ada di sini tergolong netral juga ya. Jadi volume pada SSIA ini tidak terlalu signifikan, tapi secara teknikal di sini ada suatu konfirmasi yang bisa membuat SSIA bergerak naik ya. Oke. Jadi seperti yang tadi dia sedang koreksi ke area demand 1050 sampai 1090, dan setelah mencapai demand ini ada rejection yang cukup bagus yang terjadi di hari Jumat dan juga di hari Selasa. Jadi dengan ini kita boleh entry pada SSIA karena sudah menandakan rejection di area demand-nya. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 1095, target 1175 dan stop loss di 1015. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 7,31%. Jika target kedua tercapai di 1225, kita akan mendapatkan potensi profit sampai di angka 11,83%. 11,87%. Jadi dengan ini risk reward ratio pada SSIA sangat menarik dan saham ini tergolong low risk karena kita buy di area demand dan pergerakan sahamnya sedang uptrend. Oke. Dan juga pergerakannya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu langsung drop beberapa persen. Mungkin terjadi di tanggal 2 Januari ya, tapi karena dia sudah naik cukup banyak, jadi itu hal yang wajar saja. Oke. Dari sini akan saya buatkan trading plan pada SSIA, yang dimana nanti kalian bisa entry menggunakan trading plan ini. Untuk area buy-nya saya buatkan dari 1070 sampai 1130, TP sesuai chart 1175, TP2 1225, stop loss-nya di 1015. Oke. Jadi nanti boleh cicil SSIA di area pembelian kita karena masih ada potensi dia akan konsolidasi lagi ya, naik turun dulu di area demand lalu bergerak naik ke target kita. Oke. Jadi selama pergerakan SSIA di atas area demand, maka pergerakannya akan lebih cenderung bergerak naik dan hit nanti ke target kita. Oke. Lanjut ke saham yang ketiga, ada AAD. Nah, di sini cukup banyak ya, atau cukup rame saham ini dibicarakan karena di hari Jumat dia mampu bergerak naik sampai 10%. Jadi dengan ini ada potensi AAD akan melanjutkan pergerakan naiknya di minggu depan, tapi di sini akan saya jelaskan ada satu area lagi yang harus dilewati AAD
supaya bisa melanjutkan pergerakan naiknya. Nah, di sini saya buatkan AAD buy on breakout ya. Jadi di sini sebenarnya AAD masih terhalang oleh area bisa kita katakan supply ataupun neckline. Nah, di sini supply ya. Kita katakan saja supply yang sudah terbentuk sebelumnya di area 8.475 sampai 8.700. Nah, di sini AAD jika bisa break area supply ini, maka dia akan lanjut bergerak naik ke target kita di 9.400 sampai 9.700. Tetapi jika tidak mampu di breakout, maka AAD akan turun kembali ke area demand di sini ya. Di angka 7.600 sampai 7.725. Jadi untuk AAD ini sangat bagus sebenarnya. Dia bisa bergerak naik sampai 10% yang menandakan kalau bandarnya sudah mulai masuk kembali pada AAD, dan dengan ini ada potensi dia akan spike lagi ke atas dan breakout area supply. Tapi jika ingin masuk pada AAD, untuk di sekarang cukup menanggung ya. Jadi di sini saya buatkan trading plan pada AAD seperti yang tadi, yaitu buy on breakout. Jika kita cek secara broker summary-nya, untuk AAD ini cukup bagus ya. Di 1 minggu terakhir masih tergolong netral. Di sini BBYP PD akumulasi, LGXL AZ yang buang. Di hari Jumat, nah terlihat ya YPAK dan yang lainnya masuk ya. Dan di sini LG-nya masuk kembali. Secara 1 minggu terakhir dia buangan ya, buangan 32 miliar, tapi di hari Jumat dia masuk kembali ya di sini. Kemungkinan average down sehingga nanti harga bisa di markup lagi ke atas. Oke. Jadi dengan ini AAD sangat potensi lanjut bergerak naik di minggu depan asalkan dia bisa break area supply kita 8.400 sampai 8.700. Nah, di sini kita harus menunggu dulu dia bisa break area ini baru kita entry menggunakan trading plan yang ada. Jadi untuk AAD belum bisa dikatakan akan naik, tapi kita harus menunggu satu konfirmasi lagi, yaitu break area supply-nya. Jika bisa di breakout, maka AAD akan bergerak naik dan trading plan kita akan valid nantinya. Nah, di sini untuk AAD saya buat buy di 8.775 dengan catatan sudah break area supply ya. Jadi jika belum break, maka trading plan ini tidak valid. Tetapi jika sudah break, maka boleh menggunakan trading plan ini. Jika target pertama tercapai, kita hitung dulu ya risk reward ratio-nya. Jika target pertama tercapai, kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 7,12%. Jadi untuk stop loss-nya di angka 7,12% ya. Jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit juga di angka 11,40%. Jadi risk reward ratio pada AAD ini sangat bagus, apalagi nanti bisa break area supply, maka sangat mungkin AAD akan melanjutkan pergerakan naiknya. Karena jika sudah di breakout, maka di sini akan terbentuk pola double bottom. Ini bottom yang pertama, lalu bottom yang kedua, dan juga seperti yang tadi, ini menjadi sesuatu yang menarik karena dia konsolidasi dulu ya. Di sini ada konsolidasi, bolak-balik, lalu akhirnya breakout supply dengan candle yang bagus, maka dia akan lanjut bergerak naik. Jadi boleh pantau AAD untuk minggu depan jika dia bisa break area supply kita. Dari sini kan saya buatkan trading plan pada AAD. Area buy-nya di sini ya, 8725 sampai 8925. TP1 9.400, TP2 9775, dan stop loss-nya di angka 8150. Nah, walaupun AAD ini sangat potensi bergerak naik ya, tapi tetap kita gunakan stop loss yang ada. Jika semisal nanti AAD membuat false breakout dan kita terkena stop loss, maka kita harus cut loss juga. Tapi secara view-nya, baik secara teknikal maupun broker summary-nya, harusnya AAD ini akan lanjut bergerak naik. Oke? Jadi boleh menggunakan trading plan-nya di sini. Jika terkena target, maka boleh jual dengan posisi profit. Tetapi jika terkena stop loss, maka harus cut loss sesuai dengan trading plan yang ada. Dan ingat, jangan langsung entry di harga sekarang ya, karena memang belum break area supply-nya. Jadi kita harus menunggu dulu dia break area supply, lalu kita beli AAD nantinya. Maksudnya break di sini adalah dia tembus ya, tembus candle-nya di atas area supply ini. Jadi ada candle di sini. Nah, seperti ini. Jika ada nanti candle seperti ini, maka AAD potensi lanjut bergerak naik. Supaya nanti kalian tidak bingung break itu apa. Intinya break artinya di sini adalah AAD nanti bisa berada di atas dari harga 8.700. Oke. Jika nanti AAD sudah di atas 8.700, maka AAD sudah break area supply dan kita boleh menggunakan trading plan kita di sini. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut.
Jangan lupa join ke premium, karena untuk sekarang ada program join ke premium secara gratis. Sekian dari saya, terima kasih.